Perkenalkan, nama saya Francisca Vista Mardanianti, nomor absen 17 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dan fisika. Praktikum kimia yang berjudul pembuatan koloid menggunakan agar-agar, dan praktikum fisika berjudul viskositas. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum kimia yang berjudul pembuatan koloid menggunakan agar-agar yaitu yang pertama, mengetahui jenis-jenis koloid, yang kedua, mengetahui sifat-sifat koloid, yang ketiga, mengetahui cara pembuatan koloid dengan menggunakan agar-agar. Tujuan praktikum fisika yang berjudul viskositas yaitu mengetahui pengaruh kekentalan cairan terhadap kecepatan terminal benda. Koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya di antara larutan dan suspensi. Secara kasat mata, koloid terlihat homogen, tetapi secara mikroskopis, koloid merupakan campuran heterogen. Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Kecepatan terminal adalah kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh suatu benda saat jatuh melalui fluida. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, centong berbahan stainless steel, sendok, lap, gunting, stopwatch di jam tangan, larang, gelas panjang, panci, air mineral, dan agar-agar bermerek Swallow. Dan alat tulis berupa buku, pulpen, dan penggaris. Cara kerja yang pertama yaitu kita siapkan panci dan pengaduk, agar-agar, gunting, dan air. Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam panci. Setelah kita tuang air, kita potong agar-agar dan kita tuangkan. Selanjutnya kita nyalakan kompor. Selanjutnya kita aduk hingga agar-agar mendidih. Selanjutnya kita matikan setelah mendidih. Selanjutnya setelah agar-agar mendidih, kita tuangkan ke dalam gelas panjang. Agar-agar digolongkan koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air.
Agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat atau gel. Fase terdispersinya adalah cair, sedangkan fase pendispersinya adalah padat. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Cara pembuatan koloid pada agar-agar yaitu dengan cara dispersi, dengan metode cara peptisasi. Cara dispersi yaitu cara memperoleh partikel koloid dengan cara memperkecil ukuran partikel dari suspensi kasar menjadi partikel berukuran koloid. Setelah itu kita aduk agar-agar. Setelah itu kita ukur tinggi cairan. Tinggi cairan adalah 15 cm atau sama dengan 0,15 meter. Selanjutnya kita siapkan stopwatch. Kemudian kita masukkan kelereng dan hitung dengan stopwatch. Kemudian kita catat waktu kelereng untuk jatuh ke dasar gelas. Setelah 1 menit, kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu masukkan kelereng dan hitung waktunya. Kemudian catat hasil waktunya. Setelah itu kita tunggu hingga 1 menit lagi. Kemudian kita ambil kelereng dan tunggu hingga 1 menit untuk melakukan percobaan berikutnya. Setelah 1 menit kita lakukan percobaan yang ketiga. Kemudian kita ambil kelereng dan hitung kecepatan saat batu jatuh. Kemudian kita diamkan hingga 1 menit. Setelah 1 menit, mari kita lakukan percobaan yang keempat. Setelah itu kita tulis hasilnya. Setelah itu kita tulis waktunya. Dan kemudian kita ambil kelereng. Lalu tunggu hingga 1 menit lagi untuk melakukan percobaan berikutnya. Setelah 1 menit, kita lakukan percobaan yang kelima. Kemudian kita catat waktunya dan kita ambil kelereng. Kemudian setelah itu kita hitung kecepatan terminal setiap percobaan. Setelah selesai melakukan praktikum fisika, biarkan agar-agar menjadi padat. Setelah agar-agar menjadi padat, kita masukkan agar-agar ke dalam panci.
Setelah itu kita masukkan air sebanyak 1 gelas panjang atau 600 ml ke dalam panci. Kemudian kita nyalakan kompor. Lalu kita hancurkan agar-agar dan aduk hingga merata hingga air mendidih. Kita aduk terus-menerus dan hancurkan agar-agar hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita matikan kompor. Setelah mendidih, kita tuangkan ke dalam gelas. Kita tunggu apakah bisa berubah menjadi pati kembali atau tidak. Cairan agar-agar bisa kembali menjadi beku karena melepas kalor dan didinginkan sehingga bisa kembali menjadi beku. Dari praktikum ini, campuran agar-agar dengan air yang menghasilkan koloid berupa gel. Gel terbentuk karena pada saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air sehingga terbentuk sistem koloid pada cairan. Jika didiamkan atau didinginkan, maka padatan agar-agar akan mengeras dan terdapat efek tinidal. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Proses pemanasan pada agar-agar dimaksudkan agar butir-butir kasar endapan agar-agar dapat menjadi partikel koloid dengan bantuan pembaptisasi. Untuk pembuatan agar-agar digunakan cara dispersi dengan metode cara baptisasi. Agar-agar yang telah membeku kemudian dihancurkan dan diberi air, kemudian dipanaskan lagi hingga mencair, dapat kembali menjadi beku. Hal ini karena cairan melepaskan kalor dan didinginkan sehingga dapat kembali menjadi beku seperti semula. Namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena terdapat tambahan cairan berupa air mineral saat direbus sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memadatkannya. Data hasil percobaan fisika dapat diketahui bahwa semakin lama maka waktu tempuh kelereng semakin lama dan kecepatan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan semakin lama cairan agar-agar akan semakin mengental sehingga viskositas cairan agar-agar semakin tinggi dan menyebabkan waktu tempuh menjadi lama dan kecepatan semakin berkurang dan semakin kecil. Berdasarkan praktikum kimia, dapat diambil kesimpulan yaitu agar-agar tergolong jenis koloid, emulsi padat dengan fase terdispersi cair, dan medium pendispersi padat. Agar-agar mempunyai sifat koloid liofil. Agar-agar menghasilkan efek tinidal walaupun tidak jelas. Cara pembuatan agar-agar membutuhkan zat pemecah yang berupa air agar menjadi partikel koloid. Untuk pembuatan agar-agar digunakan cara dispersiasi dengan metode cara baptisasi. Agar-agar yang telah membeku kemudian ditambahkan air dan direbus kembali dan dihancurkan dapat kembali menjadi beku. Hal ini
karena cairan melepas kalor dan dapat menjadi beku kembali. Tetapi waktu pembekuannya membutuhkan waktu yang lebih lama karena terdapat penambahan cairan berupa air mineral pada saat perebusan. Hal ini berarti agar-agar bersifat stabil. Kesimpulan pada praktikum fisika yaitu pengaruh kekentalan cairan terhadap kecepatan terminal benda adalah semakin kekentalan cairan meningkat, maka kecepatan terminal benda semakin berkurang. Hal ini karena semakin kental cairan, maka viskositas cairan agar-agar semakin tinggi, sehingga kecepatan terminal semakin kecil. Sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih.